Halo Sobat YouTube semuanya, selamat datang di channel Praktisi Forex teman-teman. Di video kali ini kita akan belajar tentang trading kembali. Dan penyebab trader gagal yang paling sering terjadi adalah pura-pura menjadi trader. Wow, bahasanya keren ini kayaknya. Kalau dalam bahasa Jawa nih, trader-traderan, trader abal-abal. Kenapa abal-abal? Karena paham tentang trading itu cuma secuil, paham tentang trading cuma kulit luarnya saja. Namun orang tersebut sudah bolak-balik entry, sudah bolak-balik loss, sudah bolak-balik deposit. Padahal dia hanya tahu sekilas tentang trading. Oke, untuk teman-teman yang mau trading forex, jangan lupa sama Broker XM ya, salah satu broker forex terbaik di dunia. Dan ini sedang ada program webinar gratis yang membahas tentang mulai trading gold dengan mudah nanti pada tanggal 21 Februari 2024 dengan beberapa instruktur dari Broker XM ya. Ini gratis teman-teman, edukasi tentang trading gold gratis nanti tanggal 21 Februari. Caranya gampang, tinggal masukin akun XM dan juga email lalu daftar gitu aja. Nah, untuk informasi selengkapnya teman-teman cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Ini yang bahaya teman-teman, setelah saya melakukan sedikit penelitian terhadap teman-teman yang baru belajar, baru ketemu, sudah lama trading, banyak loss kayak gitu, ternyata saya bisa menarik kesimpulan seperti itu. Jadi cuma trader-traderan. Dari awal itu cuma daftar buka akun, kemudian MetaTrader langsung trading. Support resisten langsung bla bla bla. Gitu aja terus. Jadi begini sobat, dalam bisnis apapun kalau Anda tidak belajar ilmu dari akarnya secara tuntas, ya bakalan susah. Ada yang nganggep trading itu judi dan sejenisnya, awalnya sebenarnya dari sini. Karena trader juga tidak belajar dari akarnya secara tuntas. Dan banyak trader yang cuma jadi trader-traderan, padahal udah lama dia menjalani profesi trader-traderan tersebut, ya karena memang tidak belajar secara tuntas gitu. Ini yang saya temuin sendiri. Jadi ketika saya bertemu salah satu trader yang sudah trading setahun lebih, masih sering rugi, masih sering deposit. Saya sempat tanya sama orang tersebut pertanyaan yang sepele. Ini sepele banget. Bro, kenapa kok kalau buy naik kok bisa untung? Kenapa kok kalau kita sell terus turun kok bisa untung? Terus dia jawab, ya kan emang gitu. Emang kalau buy naik untung, kalau sell untung gitu. Iya, tapi kenapa gitu? Kenapa kok kalau kita buy terus chartnya candlenya naik kok kita untung? Kenapa? Kok kita kalau sell terus candlenya turun kok kita untung? Kenapa? Gitu. Dari pertanyaan sesepele ini dia nggak bisa jawab. Ya emang gitu kok, gitu kata dia. Ya emang gitu, emang teorinya gitu. Kalau buy naik itu untung, kalau sell turun itu untung. Iya, pertanyaan saya kenapa gitu. Coba pertanyaan saya ini teman-teman juga mungkin ada yang belum jawab, mungkin belum bisa jawab. Kenapa gitu? Kok kalau kita buy ya, kenapa kok setelah candlenya naik kita jadi untung? Gitu. Ini pertanyaan yang sepele, ternyata ada yang sudah trading selama setahun tapi nggak bisa jawab. Terus saya tanya lagi, bagaimana alur uang kita dari rekening kok bisa sampai ke MetaTrader? Kita depositnya kemana kok di MetaTrader bisa muncul uangnya? Kok uang rupiah kita bisa buat buy sell USD, Euro, AUD dan lainnya? Akhirnya nyengir tuh orang. Wah, gua nggak pelajarin sedalam itu. Yang penting mah gua analisa teknikal. Yang penting gua waktunya buy-buy, yang penting gua waktunya sell-sell gitu. Ya sebenarnya boleh-boleh aja sih, pola belajar seperti apapun itu bebas bro. Tapi hasil yang maksimal adalah belajar secara maksimal pula. Dan ternyata saya dapat menyimpulkan ya, lebih banyak trader yang gagal itu karena cuma jadi trader-traderan gitu ya. Bagaimana Anda bisa memperlakukan trading sebagai sebuah bisnis kalau Anda nggak tahu seluk-beluknya secara lengkap? Bagaimana Anda bisa memperlakukan trading secara bisnis kalau cuma tahu support dan resisten gitu? Anda nggak tahu faktor apa saja yang menyebabkan harga naik dan turun. Anda nggak tahu bahkan bisnis apa itu, bisnis Anda itu berjalan di sektor apa. Anda juga nggak tahu bagaimana sistem kerja broker, bagaimana broker mencurangi orang, bagaimana broker melempar uang kita dan sebagainya. Bagaimana Anda mau ahli dalam teknik kalau Anda tidak punya pemahaman yang dalam? Karena sebenarnya ini jarang orang dibahas. Di dalam analisa teknikal itu ada fundamental yang sangat terlihat jelas gitu. Makanya kalau ada orang yang bilang nebak-nebak candle itu judi, ya memang iya. Judi kalau nggak tahu makna di balik candle tersebut gitu. Teknik pun begitu, Anda harus benar-benar menggali teknik sampai dengan dalam. Jangan saklek sama cara orang lain. Ya Anda harus gali kenapa bisa buy di situ, kenapa bisa sell di situ. Secara singkatnya ya, dari panjang dan lebar tadi ya,
Dengan kata lain, trading itu butuh pemahaman yang mendalam, bukan sekedar menghafal, tapi pemahaman. Jadi buat Anda yang mungkin sudah setahun trading atau bahkan beberapa tahun trading tapi belum berhasil, bisa jadi ini masalahnya gitu. Anda tidak benar-benar mendalami trading. Anda tidak benar mendapatkan akar dari pengetahuan tentang trading. Oke, kita bahas solusinya. Lalu bagaimana cara memperdalam ilmu trading itu? Ya jawabannya adalah menggali lebih dalam. Ini berlaku dalam dasar-dasar trading, teknik maupun fundamental. Oke, contoh ya, mulai dari dasar trading. Istilah-istilah itu mana yang Anda belum paham? Ini yang awam banget dulu. Terus prosesnya gimana? Benar-benar digali secara dalam. Ini nanti akan beda ketika Anda benar-benar tahu detailnya. Perlakuan Anda ke trading itu bakalan beda. Kemudian bagaimana cara broker, cara kerja broker? Bagaimana uang kita bisa trading? Kemudian yang paling penting adalah memperdalam cara kita analisa setelah tahu semua teorinya ya. Dalam analisa teknikal, jangan buru-buru belajar terlalu banyak teknik. Misalkan lihat video ini, oh supply demand cobain, lihat video ini, Fibonacci cobain, lihat video ini, SMC cobain. Jangan bro. Tapi pahami dulu satu hal secara mendalam. Saya kasih sebuah contoh. Support resisten, kelihatannya sepele, tapi support resisten ini kalau dibongkar, ini bisa saja sangat dalam. Pertama, bagaimana cara buy dan sell di support resisten? Kedua, bagaimana tanda support resisten kuat dan lemah? Ketiga, bagaimana jika support resisten tertembus atau break? Bagaimana jika support resisten retrace? Bagaimana jika berbeda tanda support resisten pada time frame yang beda? Bagaimana caranya agar support resisten menjadi akurat dipadukan dengan apa? Bagaimana cara setting profit dan loss dengan patokan support resisten? Masih banyak lagi. Loh, itu baru tentang support resisten. Pertanyaannya buat Anda yang selama ini sudah trading, pernah nggak menggali satu titik itu sampai sedalam itu? Ini khusus untuk teman-teman yang sudah lama trading tapi belum berhasil aja ya. Jadi pernah nggak kira-kira Anda menggali sebuah teknik sampai sedalam itu? Pernah nggak Anda bertanya di Fibonacci kenapa angka-angkanya bisa berapa, 26, berapa, level 50, level 100? Pernah nggak Anda menggalinya seperti itu? Jadi begini sobatku, makanya belajar terlalu banyak teknik itu nggak akan berguna ketika Anda cuma tahu luarnya saja. Beneran? Wah padahal teknik ini muncul begini harusnya buy nih. Iya nih diajarin di sana harusnya buy kok malah turun. Ya karena Anda tahu cuma luarnya saja, nggak benar-benar digali secara mendalam. Contoh yang saya sebutkan tadi, support resisten. Kelihatannya cuma support resisten. Banyak orang mengartikan buy di support, sell di resisten. Padahal kalau digali itu bisa muncul sekitar 18 pertanyaan tentang support resisten gitu. Dan bahayanya, banyak trader yang sudah lama trading tidak menyadari hal ini. Mereka hanya asik aja gambling gitu. Tanpa sadar ya mereka kecanduan aja. Udahlah loss ya udah besok deposit lagi masih dengan cara yang sama. Jadi mohon maaf gitu ya, itu saya ngetawain diri saya yang dulu sih. Jadi deposit ya deposit, loss margin call, besoknya trading sama aja caranya kayak gitu. Dan itu butuh waktu 2 tahun lebih buat sadar. Ya untung nggak nyampe sekarang sih. Jadi bahayanya itu orang yang traderan ini terus traderan sampai kapanpun gitu ya, ujung-ujungnya ya kayak komen-komen yang mungkin teman-teman sebagian ada yang komen kan ketika saya bahas tentang 2 tahun margin call itu ya, di video yang lama kan ada yang tanya, jangankan 2 tahun, saya mah 4 tahun masih margin call terus, masih deposit terus. Ya bisa jadi Anda masuk dalam kategori ini, yakni trader abal-abal yang nggak pernah menggali sedalam-dalamnya tentang dunia trading. Makanya tadi di awal saya bilang ya, trading itu harus jadi trader beneran, bukan traderan, bukan trader abal-abal. Cara jadi trader beneran adalah kritis. Jadi mampu memahami lebih dalam. Coba kalau belajar, ambil satu titik aja dulu. Kemudian Anda gali lebih dalam, Anda praktekkan satu titik itu, misalkan dalam analisa. Praktekkan berkali-kali satu titik itu sampai Anda paham betul satu titik itu harus digunakan untuk apa. Jika Anda sudah dapat ilmu trading sampai ke akar, kalian tinggal gunakan sistem tersebut secara benar, imbangi dengan money management, jaga psikologi, baru jadi trader.